Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, karya Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil dan Syekh Bahauddin bin Fatih Aqil, di mana kita sampai pada bab yang ketiga, as-salaf wa karahiyatuhum lisyuhrah. Para salaf, yakni para ulama generasi terdahulu, dan ketidaksukaan mereka terhadap popularitas, terhadap syuhrah. An Habib bin Abi Thabit qala kharaja Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dzata yaumin fattaba'ahu nasun faqala lahum alakum hajah qalu la walakin aradna an namshi ma'ak. Dari Habib bin Abi Thabit, beliau berkata, suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu keluar rumah beliau. Kemudian ada beberapa orang yang mengikuti beliau. Ada yang mengikuti beliau, berjalan di belakang atau bisa jadi di samping beliau. Faqala lahum, kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada mereka, alakum hajah? Apakah kalian punya suatu kebutuhan, punya suatu keperluan? Ada yang mau antum bicarakan kepada ana? Qalu la. Mereka berkata tidak. Walakin aradna an namshi ma'ak, akan tapi kami ingin berjalan bersamamu. yakni orang-orang tersebut karena memuliakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka mereka suka untuk bersama dengan beliau. Ya, mereka suka untuk bersama dengan orang soleh. Bahkan ini salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Irji'u fa innahu dhillatun littabi' wa fitnatun lil matbu'." Kembalilah kalian, karena sesungguhnya ini adalah kehinaan bagi orang yang mengikuti dan fitnah bagi orang yang diikuti. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa mengikuti orang lain, yakni tanpa kebutuhan, naam dalam rangka memuliakan, ya, maka itu adalah bentuk penghinaan terhadap diri sendiri. Zillatun littabi'. Dan juga dalam waktu yang sama ini adalah fitnah, yakni musibah atau ujian bagi orang yang diikuti. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak menyukai hal ini. Beliau tidak menyukai orang-orang itu mengikuti beliau. Beliau tidak menyukai dilihat oleh orang banyak, oh masya Allah ini punya banyak murid, punya banyak pengikut. Maka ini sekelas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau tetap berkata ini fitnatun lil matbu'. Ini adalah ujian atau musibah bagi orang yang diikuti. Maka ini menunjukkan bagaimana ketidaksukaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk diikuti. Ketidaksukaan beliau terhadap kemasyhuran, popularitas, keterkenalan. Bahkan para ulama menyebutkan kaidah yang lebih umum dari ini, yaitu apa? Yaitu seorang ulama hendaknya tidak boleh merasa ingin dispesialkan, tidak boleh merasa ingin diistimewakan oleh orang lain, oleh murid-muridnya, oleh masyarakat. Tidak boleh menginginkan dispesialkan. Tetapi sebaliknya, para murid, masyarakat, orang-orang itu harus memuliakan, harus menspesialkan, harus mengistimewakan orang berilmu.
Jadi ini adalah tidak ada kontradiksi. Kenapa? Karena masing-masing tuntunan tersebut itu berlaku untuk dua orang yang berbeda. Tidak boleh merasa ingin diistimewakan, itu bagi orang yang berilmu. Wajibnya untuk mengistimewakan itu bagi orang selain orang yang berilmu tersebut, muridnya, masyarakat, orang awam, tetangganya, dan lain-lain. Pemerintah bahkan masuk juga. Ya. Maka tidak boleh bagi seorang yang berilmu, kita lihat di sini, ini adalah ujian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah musibah. Fitnatun lil matbu' adalah musibah. Kemudian sebagian orang berkata, tapi kita lihat Abdullah bin Mas'ud terkenal, betul tidak? Popularitas, populer. Nabi Muhammad SAW populer, Khulafaur Rasyidin populer, para sahabat yang lain populer, para imam mazhab populer. Apakah kemudian mereka semua adalah orang-orang yang terkena musibah? Kita katakan popularitas itu hukum asalnya adalah musibah. Jika ada jikanya. Jikanya ini yang penting sekali. Jika kita mengejarnya, jika popularitas tersebut tidak digunakan untuk kebaikan, ini musibah. Ini sebagaimana di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa istri dan anak-anak kita ini adalah musuh bagi kalian. Istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Pertanyaannya adalah, berarti antum punya istri, antum punya anak, musuh semua. Itu musuh antum semua. Tidak demikian memahaminya, ya. Jadi musuh jika ada jikanya. Demikian pula popularitas adalah musibah jika dicari, jika diinginkan, jika diusahakan, jika setelah didapat, jika tidak digunakan untuk kebaikan, itu musibah. Tapi kalau kemudian popularitas tersebut tidak dicari, akan tapi Allah yang memberikan kepada kita, ya, kita tidak menginginkannya, tapi qadarullah ternyata kemudian terkenal, maka wajib bagi kita untuk mengerahkan atau menggunakan keterkenalan tersebut untuk mengajak kepada kebaikan. Ya. Jadi tidak bisa kita katakan hukum asal dari popularitas itu mubah, sebagaimana misalkan hukum asal dari harta benda itu mubah. Tidak bisa kita katakan demikian. Kenapa? Karena konsekuensinya apa? Mencari keterkenalan berarti nanti hukumnya mubah. Tidak demikian. Kita katakan popularitas itu adalah musibah. Kata Ibnu Mas'ud, fitnatun lil matbu. Fitnah, ujian, musibah. Fitnah ini dalam bahasa Arab, ya, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya adalah namimah, adu domba, ya, atau dusta, perkataan dusta. Tapi fitnah di sini dalam bahasa Arab. Yang bicara di sini adalah Habib bin Abi Thabit, orang Arab, ya, tabi'in. Maka di sini kita lihat dari riwayat yang pertama kita mengambil pelajaran besar, tidak boleh kita mencari keterkenalan. Tidak boleh kita mencari popularitas. Adapun kalau Allah kemudian berikan popularitas tersebut kepada kita tanpa kita memintanya dan mencarinya dan mengusahakannya, maka wajib bagi kita untuk mengarahkan popularitas tersebut untuk kebaikan. Sebagaimana kata para ulama, kalau seseorang punya jabatan tinggi, wajib itu digunakan untuk mendukung kebaikan, menegakkan al-haq, ya, memberikan syafaat kepada orang-orang yang memang berhak untuk diberikan syafaat. Syafaat ini maksudnya adalah syafaat duniawi, ya, bukan syafaat nanti di akhirat, bukan. Syafaat di sini maksudnya adalah, ya, membantu orang lain dengan apa yang kita miliki. Kalau kita punya jabatan tinggi, kemudian ada orang memang berhak untuk dibantu, ya, maka kita harus bantu dengan menggunakan jabatan kita tersebut, atau harta kita tersebut, atau ilmu kita tersebut, atau waktu kita tersebut, atau tenaga kita tersebut. Apa yang kita miliki, kita bisa membantu orang lain. Apa yang Allah mudahkan bagi kita, kita bisa gunakan hal tersebut untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Maka di sini kita lihat
Ini adalah kehinaan bagi orang yang mengikuti, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sejalan dengan perkataan para ulama bahwa orang yang tidak berilmu wajib taklid. Nah, taklid ini apa maknanya? Taklid itu adalah berasal dari kata qalada, tali kekang yang diikatkan di leher. Jadi orang yang melakukan taklid, siapa orang yang melakukan taklid? Orang yang tidak berilmu. Ya, orang-orang yang dikenai perintah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Nah, perintah untuk bertanya ini berarti perintah untuk taklid kepada orang yang berilmu. Tapi taklid yang terpuji. Karena taklid itu ada dua. Taklid yang terpuji yang diperintahkan di ayat tersebut, dan taklid yang tercela yang kita sering terjemahkan fanatik buta. Berbeda, ya. Tapi kalau ala kulli hal, kalau kita bicara taklid yang terpuji sekalipun, maka taklid itu berasal dari kata apa? Dari kata tadi, ya, qalada, sesuatu yang diikatkan di leher, tali kekang. Seolah-olah orang yang melakukan hal ini, walaupun itu terpuji, ini dikekang. Antum nggak bisa kemana-mana kecuali melaksanakan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ahli ilmu. Kenapa? Karena memang tidak berilmu. Ya. Jadi ini menunjukkan memang ada, taklid adalah sebuah kehinaan, walaupun itu terpuji. Kehinaan kenapa? Karena dia mengikuti apa yang diucapkan oleh orang lain. Naam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya dari sisi bahwa dia harus mengikuti perkataan orang lain, ini adalah sebuah nau'un minadz-dzillah, ya, satu jenis dari sebuah kehinaan. Makanya Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata, merupakan sebuah perbuatan yang bodoh ketika seseorang dia mampu untuk menaikkan derajatnya menuju derajat pewaris para nabi, yakni menjadi orang berilmu, tapi dia kemudian menyia-nyiakannya. Minas safih, merupakan suatu yang bodoh. Safih di sini beda dengan bodoh dalam artian tingkat intelijensia rendah, ya, bukan. Safih di sini maksudnya adalah bodoh secara agama. Merupakan orang yang bodoh walaupun dia misalkan orang pintar sekali dalam ilmu dunianya, walaupun dia pintar sekali dalam bidang, ya, keahliannya di pekerjaannya, akan tapi kalau kemudian dia menyia-nyiakan, tidak berusaha untuk menjadi atau untuk meraih derajat pewaris para nabi, yakni derajatnya orang berilmu, maka, ya, dia sebenarnya mampu tapi kemudian dia menyia-nyiakannya, maka ini termasuk orang yang safih, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Itulah mengapa kalau kita introspeksi kepada diri kita sendiri, kalau kita kemudian dimudahkan oleh Allah untuk belajar ilmu-ilmu dunia, ya, bahasa Inggris bisa, tapi mengapa kita kemudian malas belajar bahasa Arab? Kita komputer bisa, kenapa kemudian kita malas belajar akidah? Ya, ilmu-ilmu marketing kita bisa, kenapa kita malas belajar fikih? Itu nanti, ya, akan ditanyakan di akhirat. Mengapa kita sebenarnya mampu untuk melaksanakan yang wajib bagi kita, yakni menuntut ilmu, tapi kemudian kita tidak melakukannya, lalai dari belajar ilmu. Maka di sini kita lihat, ya, ini adalah kehinaan bagi orang yang mengikuti, dan fitnah atau ujian atau musibah bagi orang yang diikuti. Kecuali kalau ada kebutuhan. Apa contohnya kebutuhan? Ya, ini seperti misalkan ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan yang butuh kita tanyakan kepada orang berilmu, maka itu bisa kita tanyakan kepada beliau. Tetapi kemudian hendaknya hendaknya melihat kondisi. Ketika guru kita tersebut sudah mulai capek, maka kita jangan kemudian memaksakan untuk bertanya. Di kajian ada fasilitas sesi tanya jawab, tapi kemudian setelah selesai kajian masih bertanya, ya, masih mendekati ustadz atau syekh, kemudian masih bertanya. Padahal tadi ada sesi tanya jawab, padahal pertanyaannya juga tidak terlalu private, gitu ya, tidak terlalu privasi. Nah, ini hendaknya dihindari, ya, ini hendaknya dihindari. Ini termasuk adab kepada
para ulama. Kemudian riwayat yang kedua, wa anil Harits bin Suwaid qala Abdullah law ta'lamuna ma a'lamu min nafsi la hathawtum ala ra'si at-turaba. Dari Al Harits bin Suwaid beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, law ta'lamuna, kalau seandainya kalian mengetahui ma a'lamu min nafsi, apa yang aku ketahui tentang diriku sendiri, la hathawtum ala ra'si at-turab, sungguh kalian akan menaburkan debu, menaburkan tanah ya ke atas kepalaku. Yani Abdullah bin Mas'ud hendak menjelaskan bahwa beliau bukan seseorang yang yakni pantas untuk mendapatkan pujian-pujian dari mereka. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud sendiri ya. Walaupun kita tahu beliau adalah beliau. Ya, ini kalimat yang tidak kalimat yang secara katanya yakni tidak ada maknanya, beliau adalah beliau, tapi secara makna kita paham ya. Menunjukkan bahwa beliau adalah beliau. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat senior dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang betis beliau lebih berat daripada gunung Uhud nanti di timbangan di akhirat. Padahal beliau adalah orang yang kurus, betisnya kecil. Maka kita lihat, lau ta'lamuna ma'alamu min nafsi la hathautum ala ra'si turab, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui tentang diriku sendiri. Ini Masya Allah, ini adalah bentuk bagaimana beliau tidak mau menggunakan derajat beliau sebagai sahabat untuk kemudian ketika bertemu dengan orang-orang kemudian sini begitu ya, tidak kemudian demikian. Tapi beliau malah berkata, lau ta'lamuna ma'alamu min nafsi la hathautum ala ra'si at-turab, kalau seandainya kalian itu tahu apa yang aku ketahui tentang diriku sendiri, maka sungguh kalian akan menaburkan debu, naburkan pasir ke atas kepalaku, yakni tidak akan memuliakan. Ini adalah pelajaran yang sangat penting dari seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu mengapa mereka adalah mereka, sama aja ya. Mereka adalah mereka, ya, ini para sahabat, orang-orang yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang paling tidak mentazkiyah diri sendiri, orang-orang yang paling mengetahui derajat dan kadar dari mereka sendiri. Yani mereka merasa bahwa diri mereka penuh kekurangan, walaupun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang generasi terbaik dari umat ini. Justru dengan merasa begitu, mereka menjadi generasi terbaik dari umat ini, tidak menonjolkan diri. Kalau di zaman ini gimana? Penuntut ilmu di zaman ini misalkan baru belajar ilmu sedikit, langsung ya pasang status supaya khalayak tahu bahwa Anda sudah mempelajari ilmu ini. Begitu ya. Ya, tentunya tidak boleh kita suudzon. Ya, tidak boleh kita suudzon kepada orang lain. Tapi ini kita jangan pikirkan orang lain, kita pikirkan diri kita sendiri. Pernahkah kita bikin status dalam rangka supaya kita dipuji? Nah, itu dia. Jangan kemudian kita mikir orang lain bikin status kayak begini. Jangan, tidak boleh kita suudzon. Karena bisa jadi niatnya adalah untuk memberikan inspirasi, menebarkan ilmu, ya, supaya orang-orang mengikuti dalam rangka untuk kebaikan ini supaya semarak, kebenaran ini supaya tegak menjadi semarak di masyarakat. Nah, bisa jadi niatnya demikian, betul tidak? Makanya kalau kita bicara seperti ini, jangan kita melihat orang lain, harus melihat diri kita sendiri. Wa an Bistam bin Muslim qala kana Muhammad bin Sirin idza masya ma'ahu rajulun qama wa qala alaka hajah fa in kana lahu hajah qadaha fa in ada yamshi ma'ahu qama fa qala lahu alaka hajah. Dari Bistam bin Muslim rahimahullah, beliau berkata, Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, Muhammad bin Sirin ketika beliau berjalan, kemudian ada orang yang berjalan bersama beliau, maka Muhammad bin Sirin kemudian berhenti, kemudian nanya, antum punya keperluan apa? Fa in kana lahu hajah qadaha. Kalau ada kemudian ada keperluan, maka itu akan ditunaikan. Misalkan ada pertanyaan, maka langsung dijawab oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah. Setelah hajatnya tertunaikan, fa in ada yamshi ma'ahu, kemudian kalau orang tersebut balik lagi jalan sama Muhammad bin Sirin,
Kemudian Muhammad bin Sirin akan berhenti lagi, kemudian bertanya kepada orang tersebut kembali, alakah hajah, apakah engkau memiliki keperluan? Ya. Ini mungkin bagi sebagian dari antum ini tampaknya tidak connect ya. Karena mungkin jumlah ulama di kota kita sedikit, betul tidak? Atau tidak ada kebiasaan di jalan kemudian jalan kaki begitu ya. Kalau mau kemana-mana naik kendaraan misalkan gitu ya. Rumahnya di gang sini, mau beli bakso di mulut gang situ naik motor, itu malas ya. Itu kalau antum malas ya, karena malas jalan. Betul tidak? Maka tapi kalau di zaman dahulu orang-orang berjalan. Ada kuda, ada unta dan seterusnya. Tapi mayoritas kalau mau ke mana-mana selama masih ada di kota yang sama maka jalan kaki. Dan dulu para ulama banyak ya, para ulama banyak sekali, sehingga ketika kemudian ada salah seorang melihat ulama berjalan, masya Allah, ini adalah sebuah kesempatan ya, kita ikuti beliau dalam rangka untuk bisa jadi nanti ada faidah ilmu atau bisa jadi apa begitu ya, kita akan senang. Para orang-orang zaman dulu itu memuliakan para ulama. Beda dengan sekarang. Kalau kita ditanya kepada masyarakat umum misalkan, sebutkan contoh nama ulama, paling cuma sedikit yang disebut, itu pun yang jauh-jauh. Betul tidak? Di luar negeri bisa jadi. Tapi kita tanya, antum kalau ada masalah tentang akidah, antum nanya siapa ke orang berilmu di kota kita? Enggak tahu. Ini kondisi masyarakat di zaman ini. Antum kalau ada kendala dalam masalah fikih, antum mau pergi kemana? Googling katanya. Ya, googling, ujung-ujungnya googling. Google tidak bisa menjawab semuanya, apalagi kalau itu terkait dengan kondisi khusus kita. Maka kita lihat, jadi di sini sama Muhammad bin Sirin berarti sama dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak senang orang-orang itu mengikuti beliau. Kemudian orang-orang itu banyak membantu beliau, jalan di pinggir begitu ya. Tidak suka diistimewakan. Tapi sebaliknya, orang-orang harus mengistimewakan dan memuliakan orang yang berilmu. Ya, harus memuliakan orang yang berilmu. Kalau ketemu ya harus kita sapa, kita doakan, ya kita tanya, ada keperluan apa, maukah diantarkan atau ada keperluan apa dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang murid atau seorang masyarakat ya, seorang dari warga kepada orang berilmu. Wa qala Al-Hasan, Al-Hasan di sini bukan Al-Hasan Al-Basri, tapi Al-Hasan salah satu murid dari Abdullah Ibnul Mubarak. Di catatan kaki di sini min talamizi Ibnul Mubarak Al-Hasan Ibn Rabi' wal Hasan bin Arafah wal Hasan bin Isa bin Masirji. Jadi ada 3 Al-Hasan, bisa jadi yang dimaksud di sini salah satunya. Kenapa bukan Al-Hasan Al-Basri? Karena Al-Hasan yang disebut di sini dia menceritakan tentang Abdullah Ibnul Mubarak. Maka pasti salah satu murid dari Abdullah Ibnul Mubarak. Wa kuntu ma'a Ibnul Mubarak. Aku bersama Ibnul Mubarak. Yauman, pada suatu hari aku bersama Ibnul Mubarak rahimahullah. Fa'ataina ala siqayatin. Kemudian kami mendatangi sebuah tempat atau sebuah fasilitas yang dibangun untuk minum. Ya, fasilitas penampungan air minum lah. Di zaman dulu itu namanya siqaya. Wan nasu yashrabuna minha, dan orang-orang sedang minum dari fasilitas ini. Fadana minha liyashraba walam ya'rifhu an-nasu fazahamuhu wa dafa'uhu falamma kharaja qala li mal aisyu illa hakadha. Yani haitsu lam nu'raf wa lam nuwaqqar. Jadi ketika Abdullah Ibnul Mubarak dan Al-Hasan ini murid beliau itu mendatangi fasilitas untuk tempat minum ini, orang-orang banyak sedang minum, maka kemudian orang-orang itu berdesak-desakan. Jadi Abdullah Ibnul Mubarak juga berdesak-desakan bersama orang-orang. Nah, orang-orang tidak tahu bahwa ini adalah Abdullah Ibnul Mubarak. Akhirnya berdesak-desak dengan beliau, ya, berjejal-jejalan.
kemudian bahkan ada yang mendorong-dorong beliau juga, ya. Karena kita sedang rebutan air minum ini, jangan sampai habis, ya. Kemudian ketika Abdullah ibn Mubarak selesai minum kemudian keluar, beliau berkata kepadaku, yakni kepada Al-Hasan tadi, mal aisyu illa hakadha. Tidak ada kehidupan yakni yang baik kecuali yang ini. Gak ada kehidupan kecuali yang ini. Inilah yang namanya kehidupan yang nyata. Kehidupan yang enak itu begini. Aish di sini maksudnya kehidupan yang rohah, yang enak, yang lapang. Kehidupan yang enak itu yang seperti ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak dikenal. Bukan maksudnya berjejal-jejalan, bukan ya. Bukan maksudnya berjejal-jejalan, ya. Maka di sini kita lihat ini Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, yakni ketika beliau tidak dikenal dan tidak agung-agungkan, dielu-elukan, itulah yang kata beliau ini kehidupan yang ideal itu seperti ini. Kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak itu adalah ketika seseorang jauh dari keterkenalan. Walaupun ternyata harus berdesak-desakan, mendorong, itu memang tidak enak, akan tetapi ya lebih tidak enak lagi kalau terkenal. Mungkin sebagian dari kita itu merasa kalau terkenal jadi orang besar, jadi punya kekuasaan itu enak sekali, Masya Allah. Kita baru datang orang sudah minggir semua, betul tidak? Tapi itu justru tidak enak. Kenapa? Karena pertama, banyak sekali alasannya. Pertama, kalau kita ada suatu keburukan, kemudian itu tersebar, kemudian orang mengikuti kita, kita dapat dosa jariyah. Itu yang paling utama, dosa jariyah, ya. Makanya ketika seseorang itu terkenal, maka dia harus sadar bahwa ini dia sedang berada dalam musibah, kecuali kalau dia menggunakannya untuk kebaikan, baru ini bukan musibah lagi. Alasan yang kedua, karena kalau kita terkenal, maka kita tidak tenang, mau kemana-mana orang melihat kita, betul tidak? Kemana-mana orang melihat kita, mengetahui tentang kita, ya privasinya nggak ada. Apalagi di rumah, depan rumah, ya banyak paparazi dan lain-lain, gitu ya. Kita keluar rumah aja sudah susah karena banyak kamera jepret begitu ya. Banyak orang pengen jadi selebriti, tapi setelah berada di poin itu, yakni menjadi orang terkenal, barulah mereka merasakan bahwa hidup tidak dikenal orang, yakni tidak terkenal gitu maksudnya, itu jauh lebih nyaman dan lebih indah. Kalau sekarang apa? Ya, kalau sekarang berlomba-lomba bikin jadi influencer, apalagi selebgram, ya, ya, selebgram dan lain-lain. Itu berarti apa? Berarti mencari keterkenalan. Kecuali kalau misalkan menyebarkan ilmu, berdakwah, baik secara nyata ataupun di sosmed, kemudian terkenal, maka ini beda cerita. Kalau keterkenalan itu tidak dicari secara sengaja, maka itu lebih selamat, ya. Anda tidak katakan selamat, lebih selamat. Setelah dia dapatkan itu, tetap harus dilihat apakah kemudian dia malah kemudian keterusan, malah berenak-enak dengan keterkenalan tersebut, menggunakannya untuk keburukan, atau justru dia tetap istiqomah menggunakan popularitas tersebut untuk kebaikan. Maka di sini kita lihat, kita belajar dari Abdullah ibn Mubarak rahimahullah bahwa yang namanya hidup enak itu adalah ketika tidak dikenal. Dan itulah kondisi banyak para ulama di zaman dahulu. Ya, para ulama zaman dahulu itu sering sekali tidak dikenali orang. Imam Ahmad rahimahullah, kita tahu Imam Ahmad. Siapa beliau? Beliau adalah beliau. Ya, baik. Beliau adalah beliau. Tapi beliau pernah bepergian, kemudian tidur di masjid, kemudian sama takbirnya diseret, kemudian dilemparkan keluar masjid. Itu Imam Ahmad. Bagaimana demikian pula para ulama yang lain. Kalau di zaman ini, ya kalau di zaman ini ada ustadz tidak dipanggil ustadz oleh orang lain sudah mangkel, ya, dipanggil pak. So, ini orang kenapa nggak manggil anak ustadz? Kenapa manggilnya pak? Nah, gitu ya. Begitu ya. Atau misalkan penuntut ilmu, kemudian ada orang berkata, yakni mengesankan kita tidak tahu, kita kemudian marah gitu ya.
Tidak boleh. Lebih baik kita dianggap tidak tahu. Kata para ulama, selama masih banyak dan sangat mencukupi orang-orang yang bisa mengajarkan ilmu, kita nggak perlu naik panggung. Itulah kondisi di zaman dahulu, ya. Kita lihat misalkan para sahabat, banyak dari mereka yang menghindar dari posisi fatwa. Banyak dari mereka yang menghindar dari posisi fatwa, tidak mau berfatwa. Silakan antum tanya saja kepada sahabat ini. Antum tanya, di over terus. Kenapa? Karena banyaknya sekali orang berilmu, dan kalau kita tidak menjawab, masih banyak yang kita bisa arahkan, begitu ya. Kalau di zaman ini memang dilema. Kalau orang berilmu kemudian tidak semangat untuk berdakwah, ya, tidak semangat untuk misalkan ya berdakwah di sosmed, atau tidak semangat untuk duduk sebagai pengajar di majelis-majelis, maka nanti posisi-posisi itu akan digantikan oleh orang jahil. Memang serba salah di akhir zaman ini, abad ke-15 Hijriah ini. Memang serba salah. Makanya itu mengapa para ulama sering menyebutkan, ini para ulama sedang berbicara tentang diri beliau sendiri. Ini ana mengajar ini posisinya sama seperti orang yang sedang dalam kondisi darurat, tidak ada makanan kemudian harus makan babi. Ya, ini darurat. Bukan karena ini ana sudah pantas untuk berada di sini, tapi ini karena darurat. Kalau tidak ada yang mengajar, maka ini akan diganti oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak tahu Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian akhirnya mengajar di situ, kemudian menyebarkan keburukan, dallu wa adallu. Ya, sesat dan menyesatkan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian qala wa bainahu wa bil Kufah yuqra'u alaihi kitabul manasik. Ketika kami di Kufah, ketika beliau di Kufah, dibacakan kepada beliau kitabul manasik. Intaha ila haditsin wa fihi qala Abdullah wa bihi na'khudz. Kemudian sampailah pada suatu hadis, di dalam hadis tersebut ada catatan setelahnya. Hadis tersebut tentang manasik, ya, haji. Kemudian di situ adalah salah satu pendapat, yakni hadisnya itu mengisyaratkan pada salah satu pendapat fikih. Kemudian di kitab tersebut tertulis qala Abdullah, yakni Abdullah ibnul Mubarak, wa bihi na'khudz. Dengan pendapat ini kami mengambil, kami berpegang. Berarti apa? Berarti di zaman beliau Abdullah ibnul Mubarak memang sudah terkenal sebagai orang berilmu. Pendapat beliau dicatat. Setelah hadisnya disebut, kemudian pendapatnya Abdullah ibn Mubarak dicatat. Ini menunjukkan bagaimana berilmunya beliau. Penulisnya siapa? Penulisnya orang lain, bukan Abdullah ibn Mubarak. Ini kitabul manasik tersebut sedang dibacakan oleh murid beliau. Kemudian Abdullah ibn Mubarak mendengar, kemudian nanti disarah, dijelaskan. Dibacakan satu hadis, kemudian disarah, dijelaskan. Di antara metode para ulama adalah mengajar. Ada yang membacakan, kemudian disarah. Ada yang membacakan riwayat berikutnya, kemudian disarah, dijelaskan. Nah, ketika sampai pada hadis tersebut, kemudian qala Abdullah, yakni Abdullah ibn Mubarak, wa bihi na'khudz. Dengan pendapat ini kita berpegang. Kemudian faqal man kataba hadza min qawli. Siapa yang nulis perkataanku itu di sini? Kemudian si murid tersebut berkata, al-katib allazi katabahu. Penulis kitab ini yang nulisnya. Ya. Kemudian falam yazal yahukuhu biyadihi hatta daras. Kemudian Abdullah ibn Mubarak mencoret, yakni menghapus tulisan tersebut sampai tulisan tersebut pudar. Tsumma qala wa man ana hatta yuktaba qauli. Siapakah aku sampai perkataanku ditulis di sini. Ini tawaduknya Abdullah ibn Mubarak. Insyaallah kita lanjutkan setelah jamaah Isya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada riwayat wa 'anil Husain ibn al-Hasan al-Marwazi qala Abdullah ibn al-Mubarak, dari Al-Husain ibn al-Hasan al-Marwazi, beliau berkata bahwa Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah berkata,
kun muhibban lil khumul karahiyatas syuhrah. Ya, kun muhibban lil khumul karahiyatis syuhrah. Jadilah engkau sebagai orang yang mencintai al-khumul. Al-khumul itu yakni ketidakterkenalan, jauh dari popularitas, jauh dari keterkenalan, yakni karahiyatis syuhrah, membenci keterkenalan tersebut. Wala tuzhiru min nafsika annaka tuhibbul khumul fatarfa'a nafsak. Tapi di saat yang sama jangan tunjukkan bahwa dirimu itu suka ketidakterkenalan, sehingga engkau bakal menaikkan derajatmu. Ujung-ujungnya adalah yakni merendah untuk meroket. Nah, istilahnya ya. Merendah untuk meroket. Asumsinya roketnya ke atas ya, yakni bukan roketnya gagal kemudian jatuh. Ada teknik peroketan enggak di Indonesia? Belum ada ya? Belum ya? Baik. Harus dibikin mungkin. Bikin prodi baru. Hah? Itu masalah duniawi, nanti dibicarakan saja nanti ya, lain kali. Fa inna da'waka zuhda min nafsika huwa khurujuka minaz zuhdi li'annaka tajurru ila nafsika ats-tsana' wal madhah. Karena klaim engkau bahwa engkau itu zuhud, itu akan mengeluarkan engkau dari kezuhudan itu sendiri. Ya, mengaku sebagai zuhud atau menampakkan diri sebagai orang zuhud itu berarti sudah keluar dari kezuhudan itu sendiri. Ya. Li'annaka tajurru ila nafsika ats-tsana' wal madhah. Karena ketika engkau mengklaim seperti itu, engkau menyeret dirimu sendiri kepada pujian orang lain. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh mencari keterkenalan. Tidak boleh menunjukkan bahwa kita itu memiliki ya keistimewaan atau memiliki ilmu, atau tidak boleh. Tidak boleh menonjolkan diri. Itulah mengapa para ulama biasanya yakni seorang penuntut ilmu kemudian menduduki posisi pengajar itu karena diminta oleh gurunya. Antum sekarang sudah pantas ngajar. Nah, apa boleh buat kalau sudah demikian. Tapi kemudian dengan adanya sosmed, maka mimbar itu bisa dibuat oleh masing-masing. Sekarang mimbarnya adalah akun sosmed masing-masing ya. Sehingga kemudian yang awalnya mungkin nyebarkan faedah, lama-lama menjadi seperti seorang pengajar dan pendekar. Ya, pendekar di tengah-tengah huru-hara sosmed. Maka ini adalah sebuah bentuk menonjolkan diri. Ya, adalah sebuah bentuk menonjolkan diri. Tapi kalau misalkan memang sudah pantas untuk mengajar, nah yang menilai siapa? Yang menilai adalah gurunya. Itu mengapa merupakan suatu perbuatan tercela belajarnya online, nggak pernah punya guru, kemudian ya menaikkan dirinya sendiri sebagai pengajar setelah belajar tanpa guru tersebut. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Wa an Ahmad bin Yunus al-Yarbu'i, dari Ahmad bin Yunus al-Yarbu'i rahimahullah, haddatsana Muawiyah bin Hafs an Dawud bin Muhajir an Ibn Muhayriz sami'a Fadalah bin Ubaid wa qultu lahu. Ya, dari Ahmad bin Yunus al-Yarbu'i, beliau berkata, Muawiyah bin Hafs berkata kepadaku dari Dawud bin Muhajir dari Ibn Muhayriz bahwa beliau mendengar Fadalah bin Ubaid. Aku katakan kepadanya, ausini, berikanlah aku wasiat. Qala khisalun yanfa'uka Allahu bihin. Kemudian Fadalah bin Ubaid berkata, ini adalah beberapa karakteristik yang Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan karakteristik ini. Kalau itu engkau miliki. In istata'ta an ta'rif wa la tu'raf faf'al. Kalau engkau bisa untuk mengetahui tanpa diketahui, maka lakukanlah.
Wa in istata'ta an tasma' wa la takallam faf'al. Kalau engkau bisa untuk mendengar tanpa berbicara, maka lakukanlah. Wa in istata'ta an tajlis wa la yujlas ilaik faf'al. Dan kalau engkau mampu untuk duduk tanpa orang-orang duduk kepada engkau, yakni belajar kepada engkau, maka lakukanlah. Jadi hukum asalnya adalah tidak suka untuk menonjolkan diri. Sekali lagi, ya. Kalau bisa terus-menerus menuntut ilmu, maka itu yang ideal. Terus-menerus menuntut ilmu, terus-menerus menjadi murid. Lebih yang merupakan musibah itu adalah ketika kita sampai pada suatu titik di mana tidak ada lagi yang mau menjadikan kita sebagai murid. Yakni karena sungkan semua. Antum sudah berilmu, masa Anda jadi guru antum? Antum udah ngajar. Ini titik di sini. Ini titik musibah. Kita sudah tidak lagi bisa merasakan duduk di majelis ilmu sebagai murid. Itu poin di mana kenikmatan itu tercabut dari kita. Ketika tidak ada lagi yang mau menjadikan kita sebagai murid, yakni karena semuanya sudah menganggap antum harusnya sudah ngajar, atau bahkan antum harusnya guru ana, antum malah belajar ke ana. Kalau sudah ditolak seperti ini, ya kita tetap maksa untuk tetap belajar, ya. Tapi maksudnya adalah itu momen di mana kenikmatan belajar ilmu sudah sedikit demi sedikit hilang dari diri kita, ya. Jadi di sini perkataan ini, ya, terutama yang terakhir, kalau engkau bisa duduk, yakni terus menuntut ilmu, maka janganlah menjadi pengajar. Itu maksudnya. Kalau engkau bisa terus menjadi murid, maka jangan jadi pengajar. Yani kalau engkau terus bisa menjadi murid tanpa menjadi pengajar, maka lakukanlah. Karena itu yang ideal. Tapi kalau misalkan dibutuhkan, ya, fardu kifayah belum terpenuhi, maka itu wajib untuk dikerjakan. Fardu kifayah. Itulah mengapa, ya, ini wasiat di zaman salaf, zaman generasi terdahulu, ya. Adapun di zaman ini, maka orang-orang yang sebenarnya belum pantas untuk mengajar tapi harus memberanikan diri untuk mengajar dalam rangka darurat seperti tadi. Terkadang di suatu daerah ini kalau tidak memberanikan diri jadi khotib Jumat, yang menjadi pengisi khotib Jumat jadinya orang-orang yang tidak kompeten, misalkan. Nah, ini wajib bagi dia untuk berusaha sekeras mungkin bagaimana caranya dia menjadi khotib Jumat, tapi tetap dengan ilmu yang setiap apa yang keluar dari lisannya harus dia pastikan adalah kebenaran. Kalau khawatir, maka kalau harus pakai catatan, pakai catatan. Tapi ini kondisi tidak ideal, ini kondisi darurat yang Anda bilang, ya. Ini berlaku bagi apa? Ketika itu di zaman atau di daerah yang sedikit orang yang berilmu, sedikit orang yang pantas untuk mengajarkan ilmu. Wa an rajulin qala ra'aitu athar al-gham fi wajhi Abi Abdullah, yakni al-Imam Ahmad. Wa qad athna alaihi syakhsun. Dari seorang, beliau berkata, aku melihat tanda-tanda, ya, al-gham, kegundahan pada wajah Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Wa qad athna alaihi syakhsun. Yani kenapa Imam Ahmad sedang gundah? Karena ada seorang yang memuji Imam Ahmad. Wa qila lahu jazakallahu anil islami khairan. Gimana bentuk pujiannya? Bentuk pujiannya adalah dengan seorang muridnya Imam Ahmad berkata, jazakallahu anil islami khairan. Ini telah Anda jelaskan sebelumnya, betul tidak? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepadamu atas jasa-jasamu kepada Islam. Kemudian Imam Ahmad berkata kepada orang tersebut, bal jazallahul islam anni khairan. Akan tapi yang
kata Imam Ahmad, yang harus antum katakan itu adalah semoga Allah memberikan kebaikan kepada Islam, yang Islam itu telah banyak jasanya kepada diriku. Man ana wa ma'ana, kata Imam Ahmad, siapakah aku dan apalah aku. Dan ini Imam Ahmad mengatakannya, memang mengatakan untuk menyebutkan, yakni mengetahui kadar diri beliau sendiri. Beliau merasa beliau tidak pantas, padahal beliau adalah beliau. Ya. Dan beliau tidak mengatakannya tentunya bukan dalam rangka untuk meroket, ya. Itu zahirnya. Tentunya kita tidak tahu batin seseorang, akan tapi ya, ini kita tentunya yang berbicara seperti ini adalah Imam Ahmad. Beda kalau yang bicara mungkin diantara dari kita, ya, siapalah ana dan apalah ana, tapi berendah untuk meroket. Nah. Jadi diberikan, yakni ucapan doa jazakallahu anil islami khairan, itu sudah membuat Imam Ahmad gundah gulana, ya. Kalau sekarang tidak dipanggil syekh, tidak dipanggil ustadz, tapi dipanggil pak, itu kemudian gundah gulana juga. Sebaliknya, tapi gundah gulana karena pengen ditinggikan. Ini berbahaya. Wa an Muhammad ibn al-Munkadir, dari Muhammad ibn al-Munkadir qala kanat li sariyatun fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajlisu usalli ilaiha bil laili faqahata ahlul Madinah sanatan fakharaju yastaskuna falam yusqaw. Dari Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah, seorang tabi'in, beliau berkata, aku memiliki sebuah tiang, sebuah pilar di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Masjid Nabawi. Yani beliau punya spot khusus, spot rutin, tempat rutin untuk sholat. Ya, antum punya tidak? Biasanya bapak-bapak yang punya, ya. Betul tidak? Spot khusus, datang ke masjid biasanya paling pertama langsung menempati spot itu, masya Allah. Kalau di zaman ini bapak-bapak. Tapi kalau di sini kita lihat, ya, Muhammad ibn al-Munkadir, memang beliau berarti sudah ada salafnya, ya, sudah ada pendahulunya, seorang tabi'in yang punya spot khusus di Masjid Nabawi. Ya, ini tidak, orang-orang tidak kemudian mengistimewakan spot itu khusus Muhammad ibn al-Munkadir. Ini tidak, ini terjadi secara natural. Muhammad ibn al-Munkadir kalau masuk masjid milih tempatnya di situ, gitu ya. Kemudian aku duduk di situ dan aku sholat di situ pada setiap malam. Jadi kebiasaan Muhammad ibn al-Munkadir adalah beliau itu sering menghabiskan waktu malam dari isya sampai subuh di masjid dalam rangka apa? Beribadah. Dalam rangka beribadah. Ini kalau mahasiswa nggak bisa begini, ya, tugas terbengkalai semua nanti, ya. Harus menunaikan kewajiban juga. Taib. Jadi kita kerjakan semampunya, tapi tanpa melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian pada suatu waktu orang-orang di Madinah itu mengalami paceklik selama 1 tahun. Kemudian orang-orang keluar, ini zamannya Muhammad ibn al-Munkadir, zaman tabi'in, ya. Orang-orang keluar untuk sholat istisqa, akan tapi kemudian Allah tetap tidak menurunkan hujan. Falamma kana minal laili shallaitu isya al-akhirah. Kemudian pada suatu malam aku sholat di Masjid Nabawi, sholat isya al-akhirah. Apa dimaksud dengan isya al-akhirah? Yakni isya yang terakhir, yakni sholat isya. Karena sholat maghrib itu disebut sebagai isya'ul ula, isya'ain, 2 isya, yakni maksudnya maghrib dan isya. Nah, isya al-akhirah maksudnya yang benar-benar sholat isya, gitu ya. Beliau sholat isya di Masjid Nabawi berjamaah, ya, fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ji'tu fatasanatu ila sariyati. Kemudian setelah sholat, seperti biasa, beliau menuju pilar beliau, kemudian bersandar di pilar tersebut. Faja'a rajulun aswad ta'luhu sufratun muttazirun bi kisa'in wala raqabatihi kisa'un asgharu minhu.
Kemudian tiba-tiba datanglah seseorang berkulit hitam, ta'aluhu sufrah. Wallahu alam, ta'aluhu sufrah ini bisa dimaknai wajah beliau itu lebih pucat gitu ya, lebih cerah daripada warna kulit badan beliau. Muttazirun bikisa, beliau mengenakan izar dengan sebuah pakaian atau kain yang namanya kisa. Izar ini ya semacam sarung gitu ya. Wa ala raqabatihi kisaun asgharu minhu. Kemudian di leher beliau ada kain juga yang lebih kecil daripada kain yang digunakan untuk sarung beliau. Fataqaddama ila sariyah allati baini wa baina yadi. Kemudian orang tersebut datang menuju pilar yang berada di hadapanku. Wa kuntu khalfahu, dan aku di belakang orang ini. Faqama fa shalla rak'atain thumma jalasa. Kemudian orang tersebut salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian duduk. Faqal ay rabbi kharaja ahlu harami nabiyyika yastaskuna falam taskihim. Fa ana uqsimu alaika lama saqaitahu. Kemudian orang tersebut berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, orang-orang dari negeri haram dari nabimu, yakni dari Madinah, orang-orang Madinah ini keluar untuk sholat istisqa, tapi engkau belum menurunkan hujan untuk mereka. Maka aku ya berdoa kepadamu, ya Allah, semoga engkau menurunkan hujan untuk mereka. Ini doa dari orang tersebut, didengar oleh Muhammad Ibnul Munkadir. Bisa jadi orang tersebut tidak sadar ada Muhammad Ibnul Munkadir di situ, terhalang pandangannya oleh pilar, bisa jadi, atau karena suasananya sudah sunyi malam-malam. Antum tidak pernah merasakan malam-malam kalau di desa ya, itu sunyi sekali. Kalau di sini kan ada polusi suara, suara kendaraan. Tapi kalau di desa, apalagi di zaman ini, di zaman tabi'in, belum ada kendaraan. Kalau sudah lewat dari sholat isya, khalas, itu jelas sepinya. Faqama fa shalla. Nah, kemudian qala Ibnul Munkadir, kemudian Ibnul Munkadir berkata, faqultu majnun. Ya. Ibnul Munkadir berkata dalam hati, ini orang gila ini. Yani seluruh orang di Madinah keluar untuk salat istisqa, kemudian orang ini ya berdoa sendirian, yani semua orang sudah keluar kemudian tapi ternyata belum diturunkan hujan. Ini sudah 1 tahun, ini sudah lama ini ya pacekliknya. Kemudian datang orang ini kemudian berdoa, ya nih, ya nice try gitu ya. Kalau pakai zaman sekarang. Qala, kemudian Ibnu Munkadir melanjutkan, fama wada'a yadahu hatta sami'tu ar-ra'd thumma ja'atis sama' bi syai'in minal matar ahammani ruju'a ila ahli. Kemudian tidaklah orang tersebut menurunkan tangannya, yakni tetap dalam posisi berdoa, yakni langsung dikabulkan oleh Allah. Berdoa saat itu tangan belum turun, langsung doanya dikabulkan. Aku mendengar suara petir, kemudian hujan turun dari langit. Yang hujan tersebut membuatku ingin pulang ke keluargaku, yakni bisa jadi dengan ini hujan turun, harus ngurusi ember-ember dibuka air, ditampung air. Betul tidak? Pikiran bapak-bapak kalau air habis di rumah, paceklik, tiba-tiba hujan, apa yang dipikirkan? Wah, kita harus siap-siap ya. Ini kerja bakti di rumah, isi semua tempat air. Tapi kemudian ternyata tidak jadi. Muhammad Ibnul Munkadir tidak pulang, tetap beliau di situ karena penasaran. Beliau kagum awalnya, ya tidak yakin dengan orang ini. Orangnya tidak dikenal, Muhammad Ibnul Munkadir seorang tabi'in, seorang ulama, tidak mengenal beliau, bukan orang berilmu, berdoa, tapi kok langsung diijabah oleh Allah. Mujabud doa, orang yang sering atau bahkan selalu dijawab doanya oleh Allah, langsung. Ya. Falamma sami'al matar, ketika orang tersebut mendengar hujan, hamidallaha bimahamid lam asma' bimithliha qat.
Muhammad Ibn Munkadir berkata, ketika orang ini mendengar suara hujan, maka kemudian dia langsung memuji Allah dengan pujian-pujian yang aku tidak pernah mendengar semisalnya sebelumnya. Azim. Ini diantara ciri khas dari seluruh orang yang doanya selalu diijabah oleh Allah. Apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni sering memuji Allah, ya. Kemudian dengan pujian-pujian yang Masya Allah bagusnya. Kemudian disertai juga dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri yang biasanya banyak kita temui pada orang-orang yang disebutkan di tarikh itu termasuk mustajabud doa. Doanya mustajab. Yang secara zahir bukan orang berilmu, bukan syekh, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa, tidak dikenal. Tapi ternyata doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kontan. Yani langsung. Ini kita lihat contohnya. Beliau berdoa, tangan belum turun, langsung suara petir, langsung hujan. Padahal orang-orang Madinah, termasuk para ulamanya, keluar sholat istisqa, tidak kunjung diturunkan hujan. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa kalau seseorang sholat istisqa kemudian hujan tidak turun, itu tidak menunjukkan rendahnya posisi orang-orang yang turun untuk sholat istisqa tersebut, yang keluar untuk sholat istisqa tersebut. Jangan kemudian, oh imamnya si fulan, sholat istisqa gak turun-turun hujan, si fulan ini yakin ya ini di belakang sering maksiat dia. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Ini kita lihat para ulama Madinah dan orang-orang Madinah secara umum semuanya keluar ke tanah lapang sholat istisqa, tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti ketika Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Ini faidah yang kita dapat juga adalah bahwa orang kena sihir itu bukan berarti orang tersebut kurang mulia di sisi Allah atau derajatnya rendah gitu. Tidak demikian. Nabi SAW pernah disihir, pernah kena sihir. Jadi sihir itu nyata, dukun itu nyata, ada. Kalau ada yang mengatakan bahwa dukun itu tidak nyata, tidak ada, itu semuanya trik saja, jadi membuat kita menafikan yang namanya sihir atau santet gitu ya. Nah, kita tidak boleh takut. Kita hanya harus minta perlindungan kepada Allah. Karena semua sihir dan santet tidak akan bisa memberikan madarat kepada kita kecuali atas izin Allah. Daripada kita takut dan minta perlindungan sama selain Allah, kita langsung minta perlindungan kepada Allah yang tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali tanpa izin Allah. Betul tidak? Jadi kalau misalkan ya seorang terkena sihir bukan berarti derajatnya rendah di sisi Allah, tidak demikian. Nah, sama seperti ini. Orang-orang Madinah terutama termasuk para ulamanya keluar untuk salat istisqa, tidak juga diturunkan hujan. Ini tidak menunjukkan rendahnya derajat mereka di sisi Allah. Sebaliknya, keluar untuk salat istisqa kemudian turun hujan, belum tentu kemudian derajat kita berarti tinggi di sisi Allah. Ya, jangan kemudian seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi turunnya hujan ini bukan karena doa kita tapi doa orang lain. Jadi kita tetap harus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala thumma qala wa man ana haitsu istajabta li walakin usdu bihamdika wa usdu bitaulik. Kemudian Muhammad Ibn Munkadir mengisahkan doanya orang tersebut, siapalah aku, engkau menjawab doaku ya Allah, siapalah aku? Ya. Mengapa engkau langsung menjawab padahal aku ini siapa? Akan tapi aku hanyalah orang yang meminta perlindungan dengan pujian-pujian kepadamu, dan aku minta perlindungan kepadamu dengan kekuasaanmu. Thumma qama fatawashsha bi kisaihi alladhi kana muttaziran bihi wa alqal kisa al-akhar alladhi kana ala dhahrihi fi rijlai. Kemudian orang tersebut bangkit, kemudian beliau melepaskan kain yang awalnya digunakan untuk sarung. Beliau kenakan kain yang dikalungkan di leher beliau, yang di punggung beliau, digunakan sekarang untuk sarung. Nah,
Kain yang awalnya untuk sarung sekarang diletakkan di leher beliau, di punggung beliau, gitu ya. Jadi dibalik. Wallahu alam tujuannya apa? Wallahu alam supaya tidak dikenali orang. Supaya ya ini posisinya sudah berbeda gitu ya. Supaya tampak berbeda. Tsumma qama falam yazal qa'iman yusalli hatta idza ahassa subah sajada wa autara wa shalla rak'atai subah tsumma uqimat salatus subah. Fadakhala fi sholati ma'an nas. Kemudian orang tersebut bangkit untuk sholat dan beliau selalu sholat sampai beliau merasakan ini sudah masuk waktu subuh. Kemudian beliau sujud, yakni beliau langsung mengakhiri sholat beliau tersebut. Kemudian sholat witir. Kemudian setelah masuk waktu subuh, beliau sholat 2 rakaat subuh, qabliyah subuh. Kemudian dikumandangkan iqamah untuk sholat subuh. Kemudian beliau masuk ke jamaah sholat subuh bersama orang-orang yang lain. Wa dakhaltu ma'ahu. Kemudian aku masuk juga ke shaf bersama orang tersebut, sebelahan. Muhammad ibnul Munkadir penasaran dengan orang ini. Falamma sallamal imamu qama fa kharaja wa kharastu khalfahu hatta intaha ila babil masjid. Kemudian ketika imam sholat mengucapkan salam, kemudian orang tersebut bangkit, kemudian keluar masjid, kemudian aku ikut keluar, aku mengikuti orang ini. Guru kami Ustaz Aris Menandar ketika menjelaskan riwayat ini, beliau menjelaskan bahwa orang yang setelah selesai sholat kemudian langsung bangkit, tidak boleh kita suudzon. Ini muslim ecek-ecek. Habis sholat gak zikir, gitu ya. Tidak boleh suudzon pada orang lain. Bisa jadi seseorang punya amalan hati yang lebih unggul daripada kita. Bisa jadi ada kebutuhan, ada urusan, terserah, ya, macam-macam. Jadi jangan mudah untuk suudzon. Itu kata guru kami Ustadz Aris Menandar hafizahullah taala. Maka di sini kita lihat, kemudian beliau keluar, Muhammad ibnul Munkadir mengikuti beliau, mengikuti orang tersebut, hatta intaha ila babil masjid, kemudian sampai berhenti di pintu masjid, fa kharaja yarfa'u thawbahu wa yahudul ma' fa harastu khalfahu. Kemudian orang tersebut keluar dari masjid dan mengangkat pakaian, yakni sarung beliau. Kenapa? Karena jalanan Madinah sudah penuh dengan air. Coba bayangkan, tadi malam itu masih paceklik, hujan belum turun, beliau berdoa, tangan beliau belum turun, sudah langsung turun hujan, sampai di waktu subuh sudah banjir. Kemudian aku keluar bersama di belakang orang tersebut, rafi'an thawbi, juga angkat pakaianku, akhudul ma, aku nyebur ke air, falam adri aina dhahaba. Akan tapi karena hujan, akhirnya orang tersebut, mungkin ada juga orang-orang lain, akhirnya enggak ketahuan orang tadi kemana. Falamma kanatil lailatul tsaniyah shallaitul isya fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika malam yang kedua aku salat isya di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti malam sebelumnya. Tsumma ji'tu ila sariyati fatasawwattu ilaiha wa ja'a faqama fatawashsha bi kisaihi wa alqal kisa' al-akhar alladhi kana ala dhahrihi fi rijlaihi wa qama yusalli. Kemudian setelah sholat isya jamaah, kemudian aku mendatangi pilarku, kemudian aku bersandar kepadanya, kemudian datanglah orang tersebut lagi, ya, kemudian menukar kain pakaian beliau lagi, sarung jadi diletakkan di atas, kain yang di atas dijadikan sarung, kemudian beliau sholat lagi. Falam yazal qa'iman hatta idza khasyiya subah sajada thumma autara thumma shalla rak'atail fajr wa uqimatis shalah fa dakhala ma'an nasi bis shalah wa dakhaltu ma'ahu. Dan beliau terus-menerus salat sampai beliau merasa ini kayaknya sudah masuk waktu subuh. Kemudian beliau sujud, yakni mengakhiri salat yang sedang beliau lakukan. Kemudian salat witir, kemudian setelah masuk waktu subuh beliau melakukan salat 2 rakaat qabliyah subuh. Kemudian dikumandangkan iqamah untuk salat subuh, dan orang ini kemudian masuk ke shaf bersama orang-orang yang lain. Kemudian aku masuk bersama juga dengan orang tersebut, sama. Nah, salat subuh, demikian pula salat isya itu gelap sekali. Kalau gak ada lampu, salat subuh itu masih gelap. Ya, masih gelap. Gak kelihatan siapa dan siapa.
Jadi itu mungkin diantara alasan mengapa orang ini langsung keluar masjid, supaya tidak dikenali, supaya tidak dilihat wajahnya. Falamma sallama al-imamu kharaja minal masjid. Ketika imam salam, langsung orang ini langsung bangkit keluar masjid. Bukan karena ngantuk ya, bukan ya. Karena semalaman sudah di masjid. Ya. Itu kalau antum itu ya. Kemudian wa kharastu khalfahu, kemudian aku ikuti orang ini, faja'ala yamshi wa atba'uhu hatta adkhala daran araftuha min duaril Madinah wa raja'tu ilal masjid. Kemudian aku ikuti sampai orang tersebut akhirnya masuk ke sebuah rumah yang aku ketahui ini rumah termasuk rumah-rumah Madinah. Kemudian aku kembali ke masjid setelah mengetahui lokasi rumah orang tersebut. Yakni apa namanya istilahnya? Stalking. Ya. Stalker. Dicari, dikira-kira di mana rumahnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kita lihat. Falamma tala'atis syams wa salaitu kharastu hatta ataitud dar. Ketika matahari terbit, kemudian orang tersebut Muhammad ibnul Munkadir salat syuruk, kemudian setelah itu menuju rumah orang tadi. Fa idza ana bihi qa'idun yakhruzu wa idza huwa iskaf. Ketika aku masuk, ternyata orang tersebut sedang duduk, sedang melubangi kulit. Ternyata orang tersebut adalah seorang pembuat sepatu atau hoof, tukang sepatu. Jadi orang yang doanya langsung dijawab oleh Allah ini ternyata pekerjaannya adalah tukang sepatu. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah itu tidak bisa dilihat dari pekerjaannya, tidak bisa dilihat dari profesinya. Falamma ra'ani arafani. Ketika orang tersebut melihatku, kemudian ternyata orang tersebut mengenaliku. Kata Muhammad ibnul Munkadir. Wa qala Abu Abdullah marhaban. Wahai Abu Abdullah, kunyahnya Muhammad ibnul Munkadir. Marhaban, selamat datang. Alaka haja, apakah kamu punya keperluan? Turidu an a'mala laka huffan. Apakah kamu ingin aku buatkan huf untukmu? Ingin pesan huf. Gitu ya. Ingin dibuatkan. Pre-order tadi ya. Pre-order. Ya. Karena zahirnya di zaman itu orang-orang tidak langsung membuat, kemudian sudah ada model-modelnya kemudian dicobain, nggak seperti sekarang ya. Tapi pre-order. Jadi diukur dulu ukurannya, kakinya baru dibuat. Allahu a'lam. Fajalastu faqultu alasta sahibi barihatal ula. Kemudian Muhammad ibnul Munkadir duduk, kemudian nanya kepada orang tersebut, apakah engkau adalah orang yang bersamaku di masjid pada malam yang pertama? Yakni bukan tadi malam tapi malam sebelumnya. Faswadda wajhu wa sahabi. Kemudian orang tersebut langsung menghitam, memerah wajahnya, kemudian berteriak kepadaku, Ibnul Munkadir. Tadi bilangnya apa? Abu Abdullah. Kalau sekarang bicaranya Ibnul Munkadir. Ma anta wa dzak. Ibnul Munkadir, apa urusanmu dengan orang tersebut? Marah. Orang tersebut marah. Qala wa ghadiba. Kemudian orang tersebut marah. Qala fa faraqtu wallahi minhu. Kemudian aku keluar, aku takut dari orang ini, kata Muhammad ibnul Munkadir. Wa qultu akhruju min indihil an. Kemudian langsung keluar dari rumahnya. Falamma kana fil lailati tsalitsah shallaitul isya al-akhirah. Ketika malam yang ketiga, malamnya Muhammad ibnul Munkadir kembali salat berjamaah isya di Masjid Nabawi. Kemudian setelah selesai sholat jamaah, thumma ataitu sariyati, kemudian mendatangi pilarku, yakni spot biasa Muhammad ibnul Munkadir. Fatasanattu ilaiha falam yaji. Kemudian aku bersandar di pilar tersebut, kemudian ternyata orang tersebut tidak kunjung datang. Kemudian Muhammad ibnul Munkadir menyadari, innalillah ma sana'tu. Innalillah, apa yang telah aku berbuat. Aku salah apa ini? Falamma asbahtu jalastu fil masjid hatta tala'ati syamsu thumma kharastu hatta ataitu dar. Ketika waktu sudah subuh, sudah sholat subuh, tetap duduk di masjid sampai matahari terbit, sholat 2 rakaat, kemudian baru keluar dari Masjid Nabawi. Kemudian aku datangi rumah orang tersebut, allati kana fiha, yang kukunjungi sebelumnya, kemarinnya gitu ya. Fa idza babul baiti maftuhun. Pada saat itu rumah orang tersebut pintunya sudah dalam kondisi terbuka.
Wa idza laisa fil baiti syai'un, dan tidak ada seorang pun dan tidak ada barang satupun di rumah tersebut, kosong. Faqala li ahlud dar, kemudian yang punya rumah berkata kepadaku, yakni berarti orang tersebut ngontrak, ya. Ngontrak, ngekos, sewa rumah. Kemudian yang punya rumah berkata kepadaku, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, maka bainaka wa baina hadza ams. Apa yang terjadi antara kamu dengan orang ini kemarin? Qultu malahu. Muhammad ibn Munkadir kemudian berkata, ada apa dengan dia? Qalu, kemudian orang-orang berkata, lamma kharasta min indihi amsi basata kisa'ahu fi wasatil baiti thumma lam yada' fi baitihi jildan wala qaliban illa wada'ahu fi kisa'ihi thumma hamalahu thumma kharaja falam nadri aina dhahaba. Ketika ya engkau keluar dari rumahnya, engkau keluar dari rumah ini kemarin, orang ini langsung menghamparkan kainnya di tengah-tengah rumah, kemudian langsung tidak ada satu kulit pun. Yani beliau bikin sepatu dari kulit, khuf dari kulit. Tidak ada satu kulit pun dan tidak ada cetakan sepatu pun yang kemudian tidak ada yang disisakan kecuali semuanya dimasukkan, diletakkan di atas kain, kemudian dibuntel-buntel gitu ya, dibungkus, kemudian dipikul, kemudian keluar dari rumah dan kami tidak tahu orang tersebut pergi kemana. Qala Muhammad ibnul Munkadir, kemudian Muhammad ibnul Munkadir berkata, fama taraktu bil madinati daron a'lamuha illa talabtuhu fiha falam ajidhu rahimahullah. Dan tidak ada di Madinah satu rumah pun yang aku tinggalkan, semuanya ku cek. Jadi Muhammad ibnul Munkadir mikir, mungkin pindah kosan ya, pindah kontrakan, dicek semua rumah, mencari orang tersebut tidak ada. Satu Madinah sudah dicari, tidak ada sama sekali, rahimahullah. Ya, ini berarti zahirnya orang ini tidak suka dikenal, tidak suka kemudian ya khawatirnya cerita ini tersebar, Muhammad ibn Munkadir cerita-cerita jadi viral di Madinah. Orang tersebut berdoa, kemudian tangannya belum turun, ternyata hujan langsung turun. Ini nanti orang-orang bakal berbondong-bondong kemudian akan mengenal beliau, dan orang ini tidak suka, intinya tidak suka keterkenalan, sehingga apa yang dilakukan? Pergi. Ya, rahimahullahu ta'ala. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Silakan jika ada pertanyaan, satu atau dua.